Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus daftar hadir. Atrian, hadir Pak. Arjil, hadir Pak. Maya Lavenia, Nilam Siompo, Nisa, Nur Aini, Nur Aziza, Selvia, Sulasmi Manan, Susi, Femi, dan Bulan. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita mulai belajar seperti biasa, saya harapkan untuk keinginan belajar siswa itu harus lebih semangat ya, walaupun sudah jam-jam terakhir. Mau jam terakhir, mau jam pertama itu sama ya. Jadi harus tetap semangat. Bisa ya siswa sekalian? Bisa. Ya namanya ilmu itu sama dengan kita berjihad ya. Berjihad itu sama dengan apa? Ada yang bisa berjuang di iya, sebenarnya pintar-pintar bisa punya siswa. Akan melanjutkan materi yang sama, ya kita akan lanjutkan materi yang sama dengan materi apa siswa sekalian? Dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan submateri. Apa materinya kita? Iya, proses terbentuknya kulit bumi. Pelajari tentang bagaimana itu proses terbentuknya bumi. Ya, dan setelah itu karena bumi merupakan planet yang ada kehidupannya dan memiliki beberapa lapisan, maka di sini siswa sekalian materi selain proses terbentuknya bumi itu dan ada bagaimana itu proses terbentuknya lapisan kulit bumi, ya, yang merupakan unsur kehidupan di bumi. Kemudian setelah pembelajaran saya akhiri nanti ada untuk penilaian saya nanti ada evaluasi ya, ada beberapa soal yang saya sudah siapkan yang berkaitan dengan materi kita ya. Saya rasa kalian sudah akan paham ini ya, materi kita terlalu banyak ini berkaitan dengan bumi ya, proses terbentuknya bumi dan proses terbentuknya kulit bumi. Hanya seputaran itu ya, dan kita kaitkan dengan kehidupan kita bagaimana proses terbentuknya bumi. Saudara sekalian ya, ada sebelum kita lanjutkan ada yang mau tanyakan? Oke, kita mulai dari putranya dulu ya, perwakilan. Oke, silakanlah Atrian. Kenapa bumi itu belum satu-satunya planet yang ada di depannya? Oke, kenapa pertanyaannya bagus ya? Kenapa planet bumi itu merupakan salah satu planet yang ada kehidupannya? Oke, sebelum saya jawab, saya tampung dulu pertanyaan ini. Silakan, saya Putri. Bagaimana proses terbentuknya bumi? Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya, siswa sekalian. Ya, dari latihan dari pertanyaannya langsung saya jawab saja. Kenapa bumi itu merupakan salah satu planet yang ada kehidupannya? Jadi ada beberapa alasan kenapa bumi itu dia dikatakan sebagai salah satu planet yang ada kehidupan. Karena di bumi itu memiliki unsur-unsur kehidupan di dalamnya, ya. Itu yang menarik. Apa unsur-unsur kehidupan itu? Yang pertama ada lapisan atmosfer. Ternyata bumi itu ada lapisan atmosfernya, siswa sekalian. Ada lapisan atmosfer, ya. Ada lapisan hidrosfer. Lapisan hidrosfer itu satu. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di bumi. Ternyata di bumi ini ada selain lapisan udara, ada lapisan air. Ya, ini nanti akan kita temukan di materi selanjutnya nih. Ya, ini hanya gambaran secara umum dulu. Setelah lapisan air, ada lapisan apa lagi? Lapisan litosfer. Ya, ini yang paling berpengaruh. Ya, nanti ada lapisan air. Setelah lapisan air nanti ada lapisan udara.
Interaksi ketiga lapisan ini siswa sekalian akan menghasilkan yang namanya oke, pintar sekali. Lapisan kehidupan disebut dengan oke, itu pertanyaannya lah. Akhirnya sudah bisa dipahami ya. Oke, kamu ada yang bisa jawab? Belum saya jawab? Ada yang bisa dijawab? Oke, silakan yang di belakang putrinya. Selanjutnya, bagian luar bumi lambat laun mulai mendingin dan mengeras. Suhu bumi bagian tengah masih sangat panas meskipun bagian luar telah mendingin. Bola batuan ini merupakan bentuk awal dari planet bumi. Tadi pengertian yang tertentu tadi sudah sangat perfect ya. Ada asalnya ya. Menurut para ilmuwan tadi sebelum terbentuknya bumi katanya bumi itu berasal dari dua partikel yang sangat besar yang disebut dengan apa itu? Awan gas dan debu raksasa. Kita membedakan ya dari lapisan-lapisan itu. Oh, lapisan pertama maksudnya dari para ahli itu kan ada 5 teori yang disampaikan. Ada yang bisa membedakan dengan mudah. Teori pertama sampai teori kelima. Itu tujuan kita yang akan kita capai. Oke, terus kalian ya, karena Anda kemarin tugasnya diskusi, kita akan melanjutkan diskusi kita. Dan sekarang saya tugaskan masing-masing kelompok untuk mempersiapkan hasil diskusi Anda untuk mempresentasikan. Ya. Dan setelah presentasi nanti saya sudah persilakan ada presentasi. Setelah selesai presentasi, misalnya dari kelompok 1, maka kelompok lain akan menanggapi. Jadi itu akan dibatasi. Ya, dibatasi 2 kelompok. Ya, akan menanggapi. Atau ya minimal 1 kelompok lain itu ada tanggapan, ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti akan akhiri dan kemudian lanjut ke kelompok berikutnya. 2, 3, 4. Ya, permasalahan ya, masing-masing kelompok itu saya berikan 1 permasalahan. Nah, itulah yang akan kalian identifikasi atau kalian cari solusinya. Saya juga sekalian kita cari solusi dari masing-masing kelompok. Itu solusinya adalah Anda mempresentasikan. Dan yang lainnya menanggapi. Kalau ada yang kurang, silakan tambahkan. Kalau ada yang saya presentasi kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 ya saya persilakan, dan kelompok lain nanti otomatis ya setelah kelompok 1 dia selesai, kelompok 2 dan siapkan kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Oke, perhatian yang lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rosilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja atau diskusi kami mengenai teori terbentuknya kulit bumi dari teori dua benua. Teori dua benua ini menyatakan bahwa pada awalnya bumi itu terdiri atas 2 benua besar, yakni benua Eurasia dan benua Gondwana. Kemudian benua ini terpecah-pecah kembali menjadi beberapa benua, di mana benua Eurasia terpecah menjadi Asia, Eropa dan Amerika Utara, sedangkan Gondwana itu terpecah menjadi Afrika, Australia dan Amerika Selatan. Kemudian teori Australia dan Gondwana ini dikemukakan oleh Edward Lewis pada tahun 1844. Adapun kaitannya dengan bentuk permukaan bumi sekarang, bahwa bumi sekarang ini terdiri atas beberapa benua, yaitu benua Asia, Eropa, Australia, Afrika, Amerika, dan Antartika, sehingga menyebabkan perbedaan karakteristik antara benua flora fauna maupun makhluk hidup lainnya yang ada di daerah tersebut. Kemudian dari teori ini atau dari teori dua benua ini dapat kita simpulkan bahwa bumi itu selalu mengalami perubahan karena disebabkan adanya tenaga yang bekerja di bumi, baik itu di dalam bumi maupun di luar bumi, yakni tenaga endogen dan tenaga eksogen, sehingga benua-benua tersebut terpecah-pecah menjadi beberapa benua. Oke, ada mau menanggapi berarti kembali ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai teori pengampungan benua. Pada awalnya di dunia ini terdiri 1 benua, yaitu benua Pangea, yang kemudian benua tersebut terpecah-pecah menjadi benua Gondwana dan Eurasia. Benua Gondwana kemudian terpecah menjadi benua Amerika Selatan, Afrika, Antartika, dan Australia.
Asia, benua Amerika, benua Eropa, Afrika, dan Australia. Teori tanggapan. Teori lempeng tektonik ditemukan oleh Tozo Wilson. Lahirnya teori lempeng tektonik atau tectonic plate theory pada tahun 1968 merupakan mutakhir dalam geologi yang menunjukkan terjadinya evolusi bentuk permukaan bumi. Gerak lempeng tektonik terbagi menjadi 3, yaitu 1. Gerak divergen. Gerak divergen adalah gerak saling menjauh yang menyebabkan naiknya material dan mantel pegunungan Himalaya dan pegunungan lainnya. 3. Gerak transform. Teori lempeng tektonik erat kaitnya dengan arus konveksi karena pengaruh arus konveksi yang terjadi pada lapisan Mari yang kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori konveksi. Menurut teori konveksi yang ditemukan oleh Arthur Holmes dan Harry Haas dan dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Gies, menyatakan bahwa di dalam bumi yang masih dalam keadaan panas dan berhujan terus terjadi arus konveksi di arah lapisan kulit bumi yang berada di atasnya, sehingga kecil arus konveksi yang membawa materi berskala sampai ke permukaan bumi ini tinggi atau dengan samudra. Tempat tersebut akan membentuk lapisan kulit bumi yang padat menggeser dan menjadikan kulit bumi lebih kuat. Bukti kebenaran teori konveksi adalah terdampaknya tanggul dasar samudra seperti Mid Atlantic di bawah kulit bumi. Jadi dari saya jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin jika ada tanggapan saya persilakan. Oke, teori konveksi ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan membawakan materi atau hasil diskusi yaitu tentang teori konveksi. Teori konveksi dikemukakan pertama kali oleh Descartes yang menyatakan bahwa bumi semakin lama semakin mengerusi. Ini disebabkan oleh terjadinya proses pendinginan. Adanya pengerutan di bagian dalam bumi yang menyebabkan bagian permukaan bumi mengerut membentuk pegunungan dan lembah-lembah. Serta pengerutan terjadi karena adanya pendinginan di bagian dalam bumi. Akibat Teori apa tadi yang kelompok 5? Dari kelompok lain? Kita simpulkan sama-sama siswa sekalian dari hasil diskusi tadi karena dari 5 kelompok. Yang pertama, apa yang Anda pahami? Anda memahami apa dari Anda memahami ya? Dan bisa membedakan itu. Yang kedua apa? Yang Anda bisa memahami dari 2 benua. Yang Anda bisa memahami dari 2 benua. Di situ jadi dengan apa kalau dari 2 benua? Laurasnya dengan gampang kan? Gorbana dan Lauras itu masuk apa dia? Oke, benar. Benua ya. Benua atau samudra? Oke, kalau samudra itu apa sih? Oke, Anda paham berarti. Yang ketiga, teori pengampungan benua identik dengan oke, kalau ada gambar itu Pangaya itu merupakan dataran paling besar ya. Kemudian yang berikutnya itu daratan atau dataran? Daratan ya? Daratan atau dataran? Oke. Anda harus memahami apa itu teori konveksi, ada kaitannya dengan apa itu teori konveksi? Arus panas. Ya, siswa sekalian. Tujuannya kita ya. Anda semua harus mampu memahami kelima teori tadi. Ditambah lagi dengan materi sebelumnya tadi yang Anda lakukan ya tentang bagaimana proses terbentuknya bumi. Ya, teori terbentuknya bumi. Semua sekarang masing-masing kelompok kamu kumpulkan hasil diskusi di oke, silakan kalian kumpulkan dan kemudian jangan lupa setelah ini setelah Anda kumpul Anda amankan buku-buku karena saya mau soal dan lembar jawaban yang Anda akan isi nanti ya. Mari silakan. Oke, kelompok 5 itu diamankan ya. Saya mau
mengukur sampai di mana kemampuan Anda dari materi tertentu Anda bisa paham ya. Oke, sudah? Saya evaluasi dulu ya kemampuan kita dengan kalkulator bentuknya, bumi dan bentuknya, bumi berdasarkan aman ya. Oke, harus kerjakan ya. Nanti saya kasih apa-apa. Saya kerja sama dan ya. Oke, ada yang banyak gerak kerja saja. Sudah selesai? Oke, yang sudah berkumpul. Masalah yang saya sudah berikan ke masing-masing kelompok, sehingga hari ini kita bisa menyimpulkan, ya, hari kita menyimpulkan materi kita dari pertemuan pertama. Alhamdulillah, dari materi ini, siswa sekalian yang Anda tangkap, ya, pahami dan analisis. Yang pertama adalah Anda mampu, ya, memahami proses pembentukan bumi, proses pembentukan bumi. Dan yang kemudian yang kedua, siswa sekalian Anda bisa memahami dan membedakan, ya, teori terbentuknya kulit bumi dari beberapa perahli. Itu adalah teori ya, berdasarkan kelompok saya yakin ya bahwa siswa sekalian Anda sudah bisa memahami kelima teori terbentuknya kulit bumi yang sudah Anda pelajari ya. Anda bisa memahami dan membedakan ya dari 5 teori tadi. Kemudian yang berikutnya, siswa sekalian simpulan dari materi kita dan alhamdulillah sudah selesai materi kita bahas. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masih membahas tentang dinamika planet bumi, tapi materi yang akan kita sajikan di sini agak berbeda. Kita akan mempelajari tentang rotasi bumi dan revolusi bumi, ya. Jadi apa itu rotasi bumi, apa itu revolusi bumi, dan apa dampak dari rotasi dan revolusi bumi ini dan rotasi bumi dan apa itu dampaknya. Sehingga itu sekalian contoh ya dari dampak rotasi dan revolusi bumi. Yang pertama itu ada terjadinya siang dan malam, ya. Dari pergantian yang positif. Nanti kita akan bahas. Menarik lagi materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, siswa sekalian saja mungkin rangkuman materi yang kita pelajari selama 2 pertemuan ya. Saya sudah sampaikan kalian jangan bosan-bosan belajar. Ya, walaupun ini geografi ini ada kaitannya dengan bagaimana menguras tenaga dan pikiran kita untuk bagaimana kita mengkaji ya dan berbagai literasi atau literatur yang kita temukan baik itu di buku maupun di media, iya media cetak atau media sosial ya. Dievaluasi nanti. Setiap itu akan evaluasi sampai di mana kemampuan Anda. Adalah kita mau secara bersama-sama ya untuk menghadiri pertemuan kita ini. Percakapan alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini secara bermanfaat ya. Sekalian selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekalian boleh kalian jangan lupa datang kelas ya.